kedengeran gak nih? Masuk gak? Kedengeran, Mai. Kedengeran, Mai. Wah, mantap nih, pada kelihatan nih. Teman-teman tahu gak sih? Kalau misalnya sekarang kita udah ada di penghujung semester 3, tahu? Serius, Mai? Kayaknya baru kemarin deh kita daftar ulang. Wah, ya emang gak kerasa banget ya Tan ya. Kita udah hampir mau semester 4 lagi malahan. Berhubung kita udah di penghujung akhir semester 3 juga nih, dan mungkin matkul kita juga udah mulai beres gitu kan. Bahkan praktikum agrostologi pun kita udah selesai nih ya. Nah, kira-kira kalau misalnya kita coba review lagi, mau gak nih teman-teman dari semua tema yang ada di praktikum agrostologi itu? Ayo. Boleh, Mai. Ayo. Boleh, Mai. Skut. Oke, siap. Untuk tema pertama nih ada dari Arazi dan Zahra akan menjelaskan apa sih itu kapasitas lapang. Jadi kapasitas lapang itu adalah suatu kemampuan tanah adalah menampung atau menyerap air setelah turunnya gravitasi air. Perbedaan struktur tanah merupakan salah satu faktor penting dalam besar kecilnya suatu kapasitas lapang tersebut. Dalam di praktikum agrostologi kali ini yang kita lakukan dalam praktikum kapasitas lapang yaitu dengan mengamati berapa lamanya air turun dari atas tanah melewati tanah sampai jatuh ke dalam botol plastik. Jadi setelah kita belajar tentang kapasitas tanah itu, kita bisa mengetahui bagaimana strukturnya. Terus kapasitas lapang itu kita bisa mengetahui tanah apa sih yang cocok buat tanaman yang nantinya kita bakal tanam, dan berapa banyak tanah tersebut dapat menampung air. Mungkin kita lanjut nih ke tema yang kedua, yaitu uji benih dan daya kecambah. Akan dijelaskan oleh Kasif dan Icadela. Materi kedua itu adalah uji benih dan daya kecambah. Maksudnya adalah kemampuan benih untuk tumbuh dan berproduksi normal sesuai kondisi optimumnya. Nah, keuntungannya itu pertama adalah produksi sesuai yang diharapkan, yang kedua itu kemuniannya terjamin, dan ketiga itu efisiensi tenaga kerja. Tujuan dari uji daya kecambah itu untuk tahu gimana sih cara kita tahu kecambah yang baik itu kayak gimana. Apalagi nih buat teman-teman yang suka bercocok tanam, ini tuh bakal bermanfaat banget sih. Selanjutnya kita ada tema perbanyakan tanaman vegetatif nih yang akan dijelaskan oleh Dianda dan Yogi. Nah, teman-teman, jadi di perbanyakan tanaman vegetatif itu, dari vegetatif itu sendiri cara tanaman berkembang biak tanpa proses perkawinan. Nah, ada dua. Yang pertama ada vegetatif alami dan ada vegetatif buatan. Kalau vegetatif alami itu tanpa bantuan manusia, tapi kalau vegetatif buatan itu melalui bantuan manusia. Waktu kita praktikum itu, kita ngegunain 7 tanaman. Yang pertama ada bonggol pisang, ada tanaman kaliandra, ketiga ada rumput Afrika, yang keempat ada Stylosynths, yang kelima ada rumput Setaria, yang keenam ada rumput gajah ungu, dan yang terakhir itu ada rumput lempuyang. Nah, perbanyakan secara vegetatif ini sangat bermanfaat bagi bidang peternakan, khususnya pada pakan ternak. Karena kita bisa mengendalikan kualitas tanaman dengan cara kita memilih indukan yang memiliki karakteristik yang bagus dan memperbanyaknya. Anakannya pun akan memiliki sifat yang sama persis dengan indukannya. Untuk laju pertumbuhannya pun lebih cepat karena tidak dimulai dari biji, dan perbanyakannya pun lebih cepat juga karena kita tidak perlu menunggu pertumbuhan bunga, penyerbukan, atau tumbuhnya biji. Selanjutnya kita akan mendengarkan nih pematerian tentang pembuatan pupuk komersil dari Nadila dan Mas Fira. Oke, di materi keempat praktikum kita itu ada pembuatan pupuk komersil. Nah, pupuk itu adalah bahan yang ditambahkan ke dalam tanah untuk menambahkan unsur-unsur esensial bagi tanaman. Berdasarkan asalnya, pupuk ini dibagi menjadi pupuk organik dan anorganik. Berdasarkan jumlah macam haranya, pupuk dibagi menjadi pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Selain itu juga ada filler, yaitu bahan yang digunakan untuk melengkapi, merekatkan, dan menambah nilai guna suatu produk pupuk. Oke, jadi materi pembuatan pupuk ini sangat bermanfaat ya untuk kita menentukan komposisi untuk membuat sebuah pupuk yang tujuannya untuk mempertahankan dan meningkatkan kesuburan tanah agar produksi tanaman tetap normal atau meningkat gitu. Ya, selanjutnya ada
tema mengenai anatomi rumput yang akan dijelaskan oleh Aulia Kirana dan Hasbilah. Untuk morfologi rumput itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Itu ada akar. Umumnya akar pada rumput itu memiliki akar serabut. Yang selanjutnya itu ada batang. Nah, batang ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada rizom, merupakan modifikasi batang di bawah tanah. Yang kedua itu ada stolon, itu merupakan modifikasi batang yang ada di atas permukaan tanah. Yang ketiga itu ada batang tegak, yaitu bentuk batangnya itu tegak. Yang selanjutnya itu ada daun. Nah, di bagian daun-daun ini terdapat leaf blade atau helai daun, leaf sheath atau pelepah daun, kemudian midrib tulang daun, dan ligul atau lidah daun. Wah, benar banget ya teman-teman apa yang dijelaskan oleh Kang Hasbilah. Dan yang pastinya seru banget nih materi rumput ini karena dengan mempelajarinya kita dapat mengetahui anatomi rumput itu sendiri, baik dari batang, daun, serta macam-macamnya yang tentu berguna banget nih untuk pemanfaatan pada pakan ternak. Selanjutnya akan ada penjelasan mengenai anatomi leguminosa dari Saskia dan Alfian. Leguminosa itu adalah tanaman jenis kacang-kacangan. Nah, secara umum anatominya itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah akar. Akar pada leguminosa itu terdiri dari akar tunggang dan terus untuk batangnya memiliki macam-macam batang seperti batang kayu, batang basah, dan batang rumput. Selanjutnya untuk daunnya itu terbagi menjadi beberapa macam dari jumlahnya seperti unipoliet, tripoliet, dan tetrapoliet. Nah, selain itu juga leguminosa ini memiliki buah, terus memiliki biji atau seed, dan memiliki bunga. Kumpulan dari bunga-bunganya ini disebut dengan cluster. Nah, materi leguminosa ini seru dan menarik kan? Materi ini bikin wawasan kita semakin luas. Dengan materi ini, kita dapat mempelajari bagian-bagian dari leguminosa seperti daunnya, batangnya, dan akar beserta dengan ciri-cirinya. Dengan mengetahui anatomi leguminosa, kita bisa memaksimalkan bagian legum yang dapat dimanfaatkan, contohnya untuk pakan ternak. Selanjutnya ada pengenalan spesies rumput yang akan dijelaskan oleh Adianto dan Abi. Nah, materi pengenalan spesies rumput ini menjelaskan atau mengidentifikasi 18 jenis rumput yang biasa digunakan sebagai hijauan makanan ternak. Nah, dari 18 jenis rumput tersebut, di sini dijelaskan dari nama rumput tersebut, terus dilanjutkan dengan nama ilmiah rumput tersebut sampai dengan penjelasan mengenai ciri-ciri rumput yang sangat beragam dari satu spesies dengan spesies lainnya. Ini akan membantu kita untuk membedakan antara rumput yang satu dengan rumput yang lainnya. Materi pengenalan spesies rumput ini menarik banget. Soalnya kita itu jadi bisa tahu kalau rumput itu ada berbagai jenisnya dan punya ciri-ciri tertentu. Dan juga kita itu jadi tahu rumput apa aja yang cocok buat dijadiin pakan ternak. Selanjutnya akan ada pemateri mengenai pengenalan spesies leguminosa yang akan dijelaskan oleh Aleva dan Made Adi. Pada identifikasi leguminosa terdapat beberapa spesies leguminosa, diantaranya Lamtorobum, Bauhinia, Gamal, Kaliandra, Indigofera, dan kacang pintoy yang memiliki sistem perakaran tunggang, batang berkayu, dan tipe daun majemuk serta memiliki polon. Nah, materi ini tuh penting banget ya bagi kita-kita yang nanti bakal jadi peternak, karena dengan kita tahu ciri-cirinya, jadi kita bisa nentuin nih kita mau pakai legum apa buat pakan ternak kita nanti. Selanjutnya akan ada penjelasan mengenai spesies gulma dari Java Zafran dan Ananda. Sebelum kita mulai tentang pengidentifikasian gulma, kita harus tahu gulma itu apa. Gulma adalah tanaman yang tumbuh pada tempat yang tidak diinginkan sehingga menimbulkan kerugian bagi tanaman yang akan ditanam. Nah, gulma ini terbagi menjadi 4, yaitu gulma rumputan, peti-tekian, daun lebar, dan gulma pakis. Nah, kita nanti akan mengidentifikasi 16 gulma. Nah, untuk mengidentifikasinya, kita lihat dari perbedaan morfologinya seperti bentuk batang, jenis batang, bentuk bunga, dan warna-warna. Nah, dari apa yang tadi dipaparin sama Dava itu kita jadi tahu apa aja sih yang termasuk ke dalam golongan gulma, terus ciri-cirinya, gimana pengendaliannya, dan itu
otomatis bikin kita tahu gimana caranya buat memaksimalkan produksi tanaman yang kita tanam. Dan itu tuh gak cuma berguna di peternakan, tapi berguna juga buat kehidupan sehari-hari, terutama buat orang-orang yang suka menanam tanaman. Selanjutnya ada materi mengenai bagaimana sih mengoperasikan dari traktor ini yang akan dijelaskan oleh Mustika dan Adinda. Nah, jadi cara mengoperasikan traktor itu, sebelum kita akan menyalakan traktor, pastikan dulu gigi dan semua tuas berada dalam keadaan netral. Kemudian setelah itu kita starter dan sambil menginjak kopling. Kemudian traktor siap untuk dijalankan. Betul sekali ya, tadi untuk langkah-langkahnya. Jadi jika kita sudah tahu langkah-langkahnya, kita bisa mengoperasikan traktor Kubota tersebut untuk mengemburkan tanah yang nantinya akan membuat tanah atau hijauan menjadi subur. Nah, mungkin untuk praktikum ini sepertinya akan lebih seru jika praktikumnya offline sehingga setiap mahasiswanya dapat mencoba traktor Kubotanya. Selanjutnya kita akan mendengarkan dari tema terakhir nih mengenai pengolahan lahan yang akan dijelaskan oleh Kirana dan Afif. Ya, jadi di praktikum kali itu tentang pengolahan lahan. Di pengolahan lahan kita bisa belajar gimana caranya traktor kita itu bisa nggak ngelindas lahan yang udah digemburkan, yaitu pada saat mengembang dan yang traktor kita itu melindas garis tengah yang sudah dibuat oleh piringan. Kita juga dapat menentukan sistem pengolahan lahan yang cocok untuk lahan kita, yaitu pada lahan sempit cocok dengan sistem pengolahan lahan maju mundur dan pada lahan yang luas cocok dengan sistem pengolahan kotak memutar. Jadi pada praktikum kali ini tuh ngejelasin bagaimana cara kita menggunakan traktor secara baik di lahan. Jadi cara kita memaksimalkan traktor, gimana caranya ngolah lahan di lahan yang sempit, gimana cara ngolah lahan di lahan yang luas, terus juga gimana sih kalau itu lagi musim hujan ataupun musim kemarau. Jadi kita dijelasin cara pengolahan traktor yang mungkin dari teman-teman kelas pasti ada kali ini kesan dan pesannya bagaimana sih kita dari awal praktikum agrostologi sampai akhir. Nah, teman-teman, gimana sih rasanya praktikum agrostologi itu? Agrostologi itu sangat mengedukasi. Agrostologi itu ambiar, menegangkan parah. Agrostologi keren aja, kalau keren banget soalnya Pak Furkon. Agrostologi itu membuat rileks. Agrostologi itu kalau nggak ada sinyal bikin jantungan. Agrostologi itu mantap. Agrostologi itu cukup seru dan bermanfaat. Agrostologi itu seru banget, jadi pengen hari Rabu mulu. Agrostologi itu jadi pengen hari Rabu itu gak terus-terusan. Agrostologi itu the best lah pokoknya. Agrostologi itu amazing. Agrostologi itu SDM-nya terpajang. Agrostologi itu seru banget. Agrostologi itu sarangi. Agrostologi itu bikin deg-degan. Agrostologi itu nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan. Agrostologi itu bikin deg-degan kayak jatuh cinta. Agrostologi itu nano-nano banget ya. Agrostologi mantap. Agrostologi terbaik. Untuk agrostologi videonya mudah dimengerti, menambah wawasan, mantap. Pasti ada dong pesan-pesannya untuk asisten kita, asisten lab, untuk PLP juga, dan untuk kepala laboratorium juga nih. Bagaimana sih pesan-pesannya? Ya, jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kepala lab TMT dan semua staf PLP. Pesannya semoga dapat bertemu di lain waktu. Sehat selalu untuk para staf dan kepala laboratorium. Sebelumnya aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih kepada kepala laboratorium PLP beserta asisten laboratorium. Pesannya dari saya itu tetap semangat. Pesannya dari saya buat kepala laboratorium sama asisten lab, jaga kesehatan, patuhi protokol, sarang heo. Mohon maaf apabila kami semua dalam praktikum ada kesalahan kata atau perbuatan yang mungkin dirasa tidak enak bagi kepala laboratorium, PLP dan asisten laboratoriumnya. Mungkin untuk mengakhirinya kami ingin mengucapkan terima kasih secara bersama-sama ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Makasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Agrostologi.